Sekali lagi karena device-nya agak bermasalah, jadi saya langsung memulai dengan setiap kebenaran firman Tuhan ya. Yang setuju katakan setuju Bapak Ibu Saudari. Ya saudara bisa tulis di dalam kolom komentar setuju pastor, setuju pastor. Ya, jadi kita akan memulai langsung dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam setiap hidup kita semua, mungkin kita pernah merasa seperti ya sedang dalam membangun rumah pasir. Seperti membangun rumah pasir tepat di tepi pantai. Sementara ombak perubahan zaman datang silih berganti dalam kehidupan kita semua. Jadi setiap kali kita hampir selesai membentuk setiap menara, nilai-nilai keluarga kita, Bapak Ibu Saudari, soal kejujuran, soal kesetiaan, soal kemurnian. Setelah itu mulailah datanglah gelombang yang baru. Tren media sosial yang mungkin mengikis batasan. Ada tekanan-tekanan ekonomi yang menyita waktu kalian bersama-sama dengan keluarga. Atau mungkin ada suara-suara yang mengatakan, aduh kamu tuh udah kuno ketika berpegang kepada prinsip firman Tuhan dalam hidupmu. Hari ini kita mungkin merasa seperti orang, ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan yang berdiri memandangi istana pasir keluarga kita semua. Kita bertanya apakah ini akan bertahan ya Tuhan? Atau apakah semuanya ini akan hanyut? Bapak Ibu Saudari yang terkasih, di dalam setiap hidup kita semua, khususnya di dalam kegelisahan-kegelisahan itu, ya ada suara seorang pemimpin yang berasal dari Alkitab tentunya yang bernama Yosua berbisik. Ada fondasi yang lebih kokoh, ada pilihan yang menentukan di dalam setiap hidup kita semua. Saudara coba kita lakukan survei kilat dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari kita yang dalam sepekan ini pernah berdebat dengan pasangan kita? Ya, kalau ada, saudari bisa tulis dalam kolom komentar, ada pastor, ya. Saudara, coba kita lakukan survei kilat pada kesempatan pagi hari ini. Berapa banyak dari kita semua yang dalam sepekan kita pernah berdebat dengan pasangan kita? Atau mungkin karena perbedaan pendapat tentang pola asuh anak, tentang cara mengurus ini, mengurus itu, lagi ngomongin ini dan lain sebagainya. Atau mungkin kalian ada merasa cemas karena melihat pengaruh-pengaruh YouTube maupun TikTok pada nilai anak-anak saudara dan saya. Atau mungkin kita juga frustasi karena waktu keluarga selalu kalah dengan deadline kerja ataupun tugas sekolah dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, jika kita mengangkat tangan kita semua atau kita setuju dengan apa yang saya sampaikan di dalam setiap kehidupan kita semua, atau setidaknya kalian mengangguk dalam hati kalian semua, itu artinya kita semua sedang merasakan tekanan-tekanan yang sama. Kita hidup di zaman di mana nilai seringkali diukur dengan like, kesuksesan itu diukur dengan followers, dan kebahagiaan itu diukur dengan jumlah pengalaman yang bisa diposting dalam setiap hidup kita semua. Maka di tengah-tengah kebingungan ini firman Tuhan menawarkan sebuah reset button, ya tombol reset, sebuah deklarasi yang bisa mengubah segalanya tetap ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, kita mau belajar hal ini ya pada kesempatan saat hari ini Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Khususnya mengenai keluarga yang sedang dalam tekanan. Sehingga saudara dapat mengokohkan rumah tangga kalian di tengah-tengah perubahan nilai. Ya, kita dapat mengokohkan setiap rumah tangga kita di tengah-tengah perubahan nilai dalam setiap hidup kita semua. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, ya saudara dikasih oleh Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Saya bacakan buat kita semua ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita semua. Di era di mana definisi keluarga maupun peran dan nilai-nilai inti terus diguncang oleh setiap arus budaya dalam kehidupan kita semua. Belum lagi oleh karena tekanan-tekanan teknologi, tekanan keuangan. Banyak rumah tangga Kristen merasa seperti perahu kecil di tengah-tengah badai kehidupan mereka. Kita hidup di zaman Anda dan saya boleh memilih
Namun pilihan-pilihan itu justru sering melemahkan fondasi keluarga kita semua. Nah, di dalam konteks inilah Yosua berseru. Ya, ada seruan Yosua dengan tegas yang tentunya bernuansa final di dalam setiap kehidupan Yosua. Saudara, dia memilih, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, khotbah pada kesempatan pagi hari ini, ya tentunya di tengah-tengah keterbatasan pelayanan Pastor Deso, ya di dalam device dan lain sebagainya. Tetapi saya mau mengajak kita semua, saudara, khotbah ini bukan sekedar ajakan untuk bertahan, tetapi seruan untuk secara aktif kita dapat memilih, kita dapat membangun kesetiaan kepada Tuhan dalam setiap hidup kita semua sebagai fondasi rumah tangga yang tidak tergoyahkan. Dan kita akan menyelami 3 pilar penting yang berasal dari tekad Yosua ini dalam kehidupan kita semua. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, ada otoritas keputusan yang berani dalam setiap kehidupan Yosua. Dia berkata, aku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah konteks kepemimpinan spiritual di dalam keluarga yang seharusnya kita miliki dalam setiap kehidupan kita semua. Yosua berbicara bukan hanya sebagai pemimpin bangsa, tetapi sebagai kepala keluarga. Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, dalam tradisi Israel, tanggung jawab spiritual itu ada di dalam keluarga, khususnya di dalam papa atau ayah. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah dalam tradisi bangsa Israel. Tanggung jawab spiritual dalam setiap kehidupan keluarga ada di pundak papahnya. Saudara, pernyataan Yosua mengatakan aku, ya dia mengatakan demikian, aku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, pernyataan aku ini menunjukkan ada pengambilan keputusan yang personal, yang tegas, yang tentunya harus diambil oleh setiap kepala rumah tangga dalam setiap kehidupan kita semua. Secara prinsip, secara moral, secara etika, ya bagi setiap orang-orang percaya. Itu semua sebagai langkah pertama di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua supaya Bapak Ibu Saudari kita belajar dari seorang yang bernama Yosua ini. Ada pilihan yang eksklusif di tengah-tengah pluralisme, ya atau pluralisme Bapak Ibu Saudari, pluralisme dalam setiap kehidupan kita juga sebagai bangsa Indonesia. Kita hidup di zaman di mana saudari tidak ada satu agama mutlak di dalam setiap kehidupan satu bangsa. Ada pluralisme Bapak Ibu Saudari, ada kebersamaan di dalam setiap kehidupan, baik bangsa maupun keluarga-keluarga besar yang kita miliki dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Yosua menantang bangsa Israel yang hidup di tengah-tengah budaya Kanaan dengan banyak Allah pada saat itu. Ayat 14 sampai 15. Lalu kemudian dia bilang, pilihlah. Saudara, kata pilihlah dalam bahasa Ibraninya adalah bakar, Bapak Ibu Saudari. Bakar, ya bakar. Ya, itu berarti memutuskan dengan sengaja. Tentunya dengan segala pertimbangan. Jadi Yosua memutuskan supaya bangsa Israel itu memilih untuk memutuskan dengan pilihan-pilihan mereka. Tentunya dengan setelah pertimbangan-pertimbangan matang dalam hidup mereka. Saudara, ini adalah pilihan yang eksklusif. Ya, di dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Maka ibadah kepada Tuhan yang benar di dalam setiap kehidupan kita semua tidak bisa disamakan atau dicampur adukan dengan nilai-nilai dunia dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini sama dengan Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai 4. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Di sana dikatakan Abraham mengambil keputusan berani untuk meninggalkan nilai-nilai Ur-Kasdim. Saudara, Abraham membangun mezbah, di mana ketika dia singgah di satu tempat, dia selalu membangun mezbah untuk memuliakan Tuhan. Dan tentunya terakhir dia taat mempersembahkan Ishak dalam setiap kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa pilihan utama ya untuk Allah mengatasi segala nilai, mengatasi segala ikatan keluarga yang paling dalam sekalipun dalam setiap hidup saudara dan saya.
Saudara, inilah kata atau kalimat yang pertama kita belajar, aku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, maka kepemimpinan spiritual, kepemimpinan rohani adalah sebuah keputusan, bukan warisan. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, maka saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan saat hari ini, kesalehan keluarga itu dimulai dari keputusan tegas seorang individu maupun entah itu ayahnya, papanya, entah itu mamanya. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau papanya belum takut akan Tuhan, mamanya bisa mengambil perannya, Bapak Ibu Saudari. Kalau mamanya tidak takut Tuhan, papanya juga bisa mengambil peran ini. Maka kepemimpinan rohani atau spiritual di dalam sebuah keluarga itu adalah sebuah keputusan. Bukan hanya saudara wariskan saja. Saudara, kesalehan keluarga itu dimulai dari keputusan tegas seorang papa maupun mama untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas tertinggi dalam keluarganya. Yang setuju katakan amin. Terlepas dari setiap latar belakang atau tren masyarakat di daerah itu. Misalkan di Jawa Barat, trennya saudari masyarakatnya menganut keyakinan apa. Nanti Bapak Ibu Saudari di daerah Jawa Tengah trennya menganut keyakinan apa. Nanti di Medan, di Sumatera Utara seperti apa, di Manado seperti apa, dan lain sebagainya. Terlepas Bapak Ibu Saudari dari setiap latar belakang atau tren masyarakat pada saat itu. Saudara, kita sebagai keluarga, baik sebagai papa maupun mama, kita rindu untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Maka kepemimpinan spiritual itu adalah sebuah keputusan, bukan warisan. Bapak Ibu Saudari, ini yang pertama kita belajar dari bagian khotbah yang pertama, aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian saudara, kita juga bisa dapat belajar bahwa kesetiaan itu dimulai dari deklarasi personal. Kesetiaan itu dimulai dari deklarasi personal. Jadi sebelum memimpin orang lain, kita harus memastikan arah hidup kita sendiri jelas. Saudari dikasih oleh Tuhan, karena Yosua mengatakan aku. Sebelum dia membawa keluarganya, dia mengatakan aku. Saudari, ini mendahului seisi rumahnya. Jadi kesetiaan itu dimulai dari deklarasi personal, entah itu papanya, entah itu mamanya. Mana yang lebih dulu, Bapak Ibu Saudari di dalam keluarga itu yang sudah mengenal Tuhan, mau bertobat sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupannya. Idealnya papanya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Idealnya adalah papanya di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi kalau papanya belum mengenal Tuhan, saudari dikasih oleh Tuhan, tentunya kita sebagai mama, kalian sebagai mama bisa mengambil deklarasi personal ini untuk setia kepada Tuhan. Jadi sebelum kita memimpin orang lain, kita harus memastikan arah hidup kita sendiri dengan jelas. Sama seperti Yosua ini, aku, dia mengatakan aku, baru dia mengajak keluarganya, Bapak Ibu Saudari. Jadi bayangkan dalam setiap hidup kita semua, kalau ada sebuah rumah di tengah-tengah banjir, saudari dikasih oleh Tuhan. Sorry, gak ke situ saudari dikasih oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita semua pada kesempatan saat hari ini. Saudara, ayo belajarlah dalam setiap kehidupan saudara. Ada otoritas keputusan yang berani. Aku akan beribadah kepada Tuhan, kata Yosua, dan demikian juga dengan kehidupan kita semua. Maka lewat hal ini, saudara dan saya diingatkan, ambillah inisiatif di dalam setiap ibadah keluarga. Mulailah dengan komitmen pribadi, lalu kemudian ajak keluargamu untuk membaca Alkitab singkat atau doa secara rutin, walaupun awalnya terasa canggung dalam kehidupan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi mari, mulailah dengan komitmen pribadi ini. Ambillah inisiatif yang pertama di tengah-tengah keluargamu. Ajak mereka semua berdoa. Ajak mereka membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan secara rutin. Walau awalnya Bapak Ibu Saudari mungkin terasa masih canggung dalam kehidupan kalian semua. Itulah yang harus dilakukan dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang kedua, saudara bisa membuat pernyataan di dalam setiap nilai-nilai keluarga secara praktisnya. Saudara dapat merumuskan dengan sengaja, misalkan dalam setiap kehidupan kalian semua, di keluarga ini
kami mengutamakan kejujuran. Di keluarga ini kami mengutamakan mengampuni. Di keluarga ini kami mengutamakan ibadah bersama. Lalu kemudian ketika saudara sudah tulis itu, pasang di tempat-tempat yang terbaca. Saudara, inilah deklarasi daripada Yosua modern hari-hari ini, di mana kalian bisa membuat pernyataan nilai-nilai dalam keluarga kalian semua, ya. Kalian bisa rumuskan itu dan kalian bisa tulis, ya. Kalau kalian mau cetak spanduk, cetaklah spanduk, Bapak Ibu Saudari. Taruh di ruang tamumu atau saudara, ya, dengan desain-desain yang baik tentunya saudara bisa menaruh. Supaya setiap anggota keluargamu melihat bahwa di rumah ini saudara ini kasih oleh Tuhan, di mana saudara dan saya tinggal, ya, kita mengutamakan kejujuran, kita mengutamakan mengampuni, dan kita mengutamakan beribadah bersama kepada Tuhan yang hidup yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Amin, saudara ini kasih oleh Tuhan. Ayo. Kalau kita punya pengaruh-pengaruh yang telah terlanjur buruk dalam setiap kehidupan keluarga kita, saudara, kita berani untuk mengevaluasi, ya, dalam setiap kehidupan keluargamu dan keluargaku. Jangan dibiarkan. Evaluasi kembali setiap tontonan, filter kembali setiap tayangan-tayangan yang kalian tonton, ya, gaya hidup, ya, yang kalian mungkin kembangkan dalam setiap kehidupan kalian. Kalau memang ada yang salah, misalkan papanya masa bodoh, mamanya saudara ini kasih oleh Tuhan karena sering sekali nonton drama-drama Korea, ya, akhirnya membuat, ya, saudara ini kasih oleh Tuhan gaya hidup keluarga itu terpengaruh, ya, ketika anaknya main handphone didiemin dan lain sebagainya. Saudara, ayo beranilah mengevaluasi dan memfilter tayangan-tayangan atau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen, ya. Berani kita untuk mengevaluasi setiap keluarga-keluarga kita. Mungkin, nah, kamu udah salah dalam hal ini, yuk jangan seperti ini, ya. Sampaikan kepada setiap anak, kepada suamimu, ya, suamimu, istrimu, pasanganmu, ya, orang tuamu, tentunya di dalam kasih Kristus, ya. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Inilah bagian pertama. Saudara diingatkan di dalam setiap hidup saudara dan saya mengenai setiap keluarga yang hidup di dalam tekanan, sehingga saudara dan saya dapat mengokohkan rumah tangga di tengah-tengah, ya, perubahan nilai dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah yang pertama kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Supaya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara belajar aku akan beribadah kepada Tuhan, maka ada otoritas keputusan yang berani yang harus dimiliki oleh seorang papa maupun mama. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Keputusan Yosua itu mencerminkan prinsip ketaatan yang diperhitungkan dalam setiap hidupnya. Saudara, sebelum sampai di ayat 15, Yosua terlebih dahulu menceritakan sejarah kesetiaan Tuhan. Saudara bisa baca ayat sebelumnya. Dia menceritakan sejarah kesetiaan Tuhan dalam kehidupan bangsa itu. Maka keputusannya bukan berasal dari emosi sesaat, bukan karena tekanan sosial. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, keputusan Yosua itu berasal dari pengenalan akan karakter Tuhan yang setia. Pengenalan akan karakter Tuhan yang berdaulat. Ini adalah respon terhadap anugerah di dalam setiap kehidupan Yosua. Jadi kita belajar pada kesempatan saat hari ini, keputusan untuk setia dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama keluarga, itu harus berakar pada pengenalan akan siapa Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan dalam hidupmu dan keluargamu. Amin, Bapak Ibu Saudari. Makanya ayo Bapak Ibu, biarlah kita semua ada pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi kita tahu, ya, saudara kasih oleh Tuhan, biarlah saudara dapat menemukan Tuhan dalam setiap cerita-cerita hidupmu, dalam setiap pengalaman-pengalaman hidupmu, dalam setiap masalah-masalah hidupmu, ya. Ketika saudara sudah menemukan Tuhan, saudara berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah setiap pergumulan maupun cerita-cerita hidupmu, saudara, maka keputusan setia untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama keluarga, saudara, itu akan terjadi, akan semakin kokoh dalam kehidupanmu. Ya, karena apa? Ya karena saudara dan saya mengenal siapa Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan di dalam setiap hidup saudara dan saya secara pribadi. Jadi ini bukan karena perasaan,
Bukan karena kita ngelihat orang melakukan tradisi Natal kayaknya enak ya, kepercayaan Kristen itu ya indah ya, mereka bisa bersama-sama dan lain sebagainya. Bukan pada perasaan seperti itu atau tradisi-tradisi. Saudara, ini adalah ibadah yang dilakukan oleh Yosua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari ya saudara bisa ambil bagian saudara setiap Sabtu malam misalkan ya. Ambillah 10 menit ya bersama pasanganmu, atau saudara mungkin sendiri bisa merenung apa yang akan Tuhan nyatakan besok di dalam setiap ibadahmu hari Minggu khususnya. Doakan ya untuk hamba Tuhan ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan pada hari Minggu besok itu benar-benar memberikan pesan khusus bagi setiap hidup saudara dan maupun keluarga saudara. Ya, lalu kemudian saudara bisa doakan juga di Sabtu malam itu, bagaimana kami bisa menyiapkan hati. Ya, ini mengubah ibadah dari kewajiban kalender Bapak Ibu Saudari menjadi pertemuan-pertemuan yang sangat dinanti oleh kalian semua. Tentunya kepada Sang Raja dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi ayo, setiap Sabtu malam Bapak Ibu Saudari, saudara bisa 10 menit untuk bersama-sama berdoa dengan pasangan. Ya, ini langkah praktisnya dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa memilih seperti Yosua memilih, aku akan beribadah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau keluarga-keluarga kita ada di dalam setiap tekanan-tekanan, ya saya mau mengajak kita semua, ayo pilihlah tetap untuk setia kepada Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara diingatkan pada kesempatan hari ini untuk belajar bertanggung jawab dalam setiap keluarga. Tentunya tanggung jawab keluarga adalah bersifat kolektif. Karena di sana dikatakan dan seisi rumahku. Jadi yang tadi pertama aku, kata Yosua. Ini tanggung jawab personalnya sebagai kepala keluarga Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dia mengatakan juga Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, aku dan seisi rumahku. Saudara, makna seisi rumah di dalam bahasa Ibraninya adalah beti. Ya beti Bapak Ibu Saudari. Jadi frasa ini atau kata ini mencakup semua orang di bawah otoritas dan pengaruh Yosua. Ya, semua orang di bawah otoritas dan pengaruh Yosua. Siapa Bapak Ibu Saudari? Ya istri, ya anak-anaknya. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan pelayan-pelayan yang bekerja di rumah Yosua. Ya, ternaknya juga Bapak Ibu Saudari semua. Dan ini menekankan lingkup pengaruh dan tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi iman itu bukan hanya urusan private, bukan hanya urusan pribadi saja. Tetapi iman juga berbicara mengenai nilai yang dapat dibagikan dan diajarkan dalam lingkup komunitas terkecil, yaitu keluarga-keluargamu. Yang setuju katakan amin. Inilah makna seisi rumah yang disampaikan oleh Yosua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia rindu punya nilai yang dia bagikan, yang dia ajarkan dalam setiap kehidupan keluarganya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian saudari ada visi ya generasi yang berkelanjutan. Pernyataan Yosua itu mengandung visi untuk mewariskan nilai iman yang dia yakini. Saudara, ini bukan tentang memaksa setiap anggota keluarga Yosua untuk datang sama Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi Yosua itu menciptakan yang lingkungan, dia menciptakan budaya keluarga di mana beribadah kepada Tuhan itu menjadi norma, itu menjadi identitas, itu menjadi warisan yang hidup di dalam setiap kehidupan Yosua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi bukan dipaksa, tetapi Yosua menjadikan Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, supaya seisi rumahnya datang kepada Tuhan. Dia tidak memaksa, tetapi dia sedang menciptakan lingkungan dan budaya maupun norma, identitas di dalam setiap keluarganya. Ya Bapak Ibu saudari, sehingga setiap kehidupan keluarganya dapat mewarisi pengenalan akan Tuhan dalam setiap kehidupan Yosua. Saudara, ini juga dilakukan oleh Louis Eunike ya di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang kelima. Mereka adalah contoh bagaimana iman yang tulus itu tinggal terlebih dahulu dalam diri setiap kehidupan mereka. Dari neneknya Louis, ya Bapak Ibu saudari, lalu kemudian diteruskan kepada ibunya dari Timotius yang bernama Eunike, ya saudari, dan akhirnya diwariskan kepada Timotius.
Saudara lihat, jadi bukan hanya suami, ya bukan hanya suami yang punya peran itu, ya. Di sini kita bisa belajar kalau tadi kan dalam perjanjian lama Yosua yang memilih Bapak Ibu Saudari, ya, dan dia membawa setiap keluarganya. Tetapi dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang kelima, justru kita menemukan seorang perempuan yang bernama Louis, seorang perempuan yang bernama Eunike. Saudara, mereka adalah contoh bagaimana iman yang tulus itu tinggal terlebih dahulu dalam hidup mereka. Lalu kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya. Dari Louis kepada Eunike, lalu kemudian akhirnya diwariskan kepada Timotius. Ini bukan dipaksa, ya. Ada orang-orang tua yang membebaskan anaknya untuk, ya, meyakini keyakinan apapun yang mereka percayai. Ini namanya orang tua tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, walaupun kita hidup di era di mana kita bebas memilih segala sesuatu dalam kehidupan kita semua, tetapi orang tua di dalam setiap konteks iman, kalian tidak boleh untuk menyerahkan setiap pilihan-pilihan kepada anakmu itu. Justru kalian berusaha untuk memperkenalkan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bukannya memilih lagi, tetapi mereka meyakini iman yang mereka hidupi karena papa mamanya sudah menghidupi setiap iman yang mereka yakini. Ya, kalau ada orang tua yang udahlah, kalau kita punya anak bebasin aja keyakinannya, ya justru menurut saya sih Bapak Ibu Saudari, dia orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, kalau kamu sudah menemukan harta, ya kekayaan di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudari, justru kita sebagai orang tua rindu mewarisi, ya mewarisi kepada setiap anak-anak kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya minum dulu ya Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Jadi dalam hal ini kita harus memahami bahwa keluarga itu adalah tempat pelatihan iman yang pertama, ya. Keluarga itu adalah tempat pelatihan iman yang pertama. Saudara catat baik-baik, ya. Jangan menyerahkan kepada gereja, kepada sekolah minggu, kepada seminar, kepada sekolah Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan untuk mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada setiap anggota keluargamu. Saudara, justru di dalam keluarga itulah tempat pelatihan iman yang pertama, ya, baik gereja, sekolah minggu maupun sekolah anak-anak kita semua, kampus mereka maupun seminar-seminar yang kita ikuti Bapak Ibu Saudari, ya, itu tidak bisa menggantikan peran seisi rumah, ya. Peran seisi rumah sebagai tempat di mana nilai-nilai iman itu dihidupi. Nilai-nilai iman itu dibicarakan dan dipraktekkan setiap hari. Ya, ketika saya ada dalam berkendara bersama anak saya yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, satu waktu ya saya suka sharing sama dia. Ya mengenai berbagai hal. Nah, ini begini, ini peristiwa ini begini. Nanti saya kasih tahu ada nilai-nilai, ya, nilai-nilai iman yang bisa dipelajari oleh anak saya itu, sehingga dia tidak boleh seperti itu di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi kita tahu bahwa setiap nilai-nilai iman yang dihidupi itu bukan dari sekolah, bukan dari setiap gereja, bukan dari sekolah minggu, tetapi saudara dari setiap keluarga. Ya, sebagai tempat di mana nilai-nilai iman dihidupi, sebagai tempat di mana nilai-nilai iman dibicarakan, sebagai tempat di mana nilai-nilai iman dipraktekkan setiap hari. Maka keluarga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah ya tempat pelatihan iman pertama yang saudara dan saya miliki. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa belajar ya dalam setiap kehidupan kita semua, ya. Jadi bagian kedua kan kita belajar tanggung jawab keluarga secara bersama. Karena di sana dikatakan dan seisi rumahku, ya. Jadi pada poin yang pertamanya saudara mendapatkan maknanya, ternyata keluarga itu merupakan pelatihan iman yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan keluarga itu adalah proyek bersama. Maka mengokohkan rumah tangga itu membutuhkan kerjasama. Katakan kerjasama. Suami dan istri itu harus saling, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus kerjasama.
Ya, anak-anak juga demikian harus kerjasama. Saudara, mengokohkan rumah tangga itu membutuhkan komitmen semua anggota. Ya Bapak Ibu Saudari, tentunya dengan pemimpin spiritual yang memberikan arah. Ya idealnya seorang papa ya Bapak Ibu Saudari ya. Pemimpin spiritual itu idealnya adalah seorang suami. Ya di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Tetapi kalau suami-suamimu ya tidak demikian ya dalam setiap kehidupan kalian semua, artinya tidak mengasihi Tuhan, tidak takut akan Tuhan, masih seenaknya dalam setiap kehidupan mereka. Nah kitalah sebagai istri mengambil peran ini sebagai pemimpin spiritual yang akhirnya dapat mengokohkan rumah tangga. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya selalu sampaikan, Pak Pendeta boleh nggak istri bekerja? Saya bilang boleh-boleh saja bekerja. Asal apa? Ya Bapak Ibu Saudari, mereka menerapkan prinsip saling ini. Ya kalau istri sudah bekerja ya suaminya nggak boleh malas-malesan di rumah. Ya bantuin semua pekerjaan rumah, ya mengurus rumah dan lain sebagainya. Ya atau ketika suaminya yang bekerja, istrinya nggak boleh malas-malasan. Ya Bapak Ibu Saudari, istrinya yang harus mengerjakan pekerjaan rumah. Ya dalam konteks ya saling bekerja sama. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ayo, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Ya dimanapun kita berada. Saudara, kesetiaan dalam keluarga adalah proyek bersama. Dan ini mengokohkan setiap rumah tangga. Kalau anak-anakmu sudah besar, ya anak-anak juga punya tanggung jawab. Ya untuk saudara ajar, ayo nak rapikan rumah, kamu punya tanggung jawab ini ya. Sama-sama kita rapikan rumah bersama-sama. Nanti kamu punya tanggung jawab ini. Ya yang nyuci baju si ini, nanti yang ngepel rumah si ini, nanti yang ini si ini, nanti yang masak ini si ini. Saudara, ya ini mengokohkan rumah tangga. Dan itu semua membutuhkan kerjasama dan tentunya komitmen semua anggota di dalam setiap kehidupan rumah tangga itu. Ya, jadi idealnya ada pemimpin spiritual yang tentunya mengarahkan. Kalau tidak ada suami lagi ya ibu, ya Bapak Ibu Saudari. Kalau ada suami tetapi tidak takut akan Tuhan ya mama bisa berperan dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo. Bapak Ibu, ciptakanlah ritual keluarga yang bermakna dalam kehidupanmu. Selain ibadah-ibadah formal, ciptakan tradisi seperti berdoa syafaat untuk satu sama lain. Ya, doa syafaat itu bukan hanya ada di gereja, tetapi saudara juga bisa ciptakan tradisi untuk berdoa buat keluarga-keluarga di sekitarmu, keluarga besarmu. Ya, berdoa syafaat untuk banjir bandang ya, Bapak Ibu Saudari di Sumatera. Ya, saudara, ayo ajak setiap anak-anak kita berdoa syafaat, pasangan kita untuk berdoa satu sama lain. Ya abang ke adik, adik ke abang, ya kakak ke adik, kakak ke abang dan lain sebagainya. Saudara, ayo rayakan pencapaian ini dengan mengucap syukur. Atau saudara bisa membahas aplikasi firman Tuhan ya saat makan malam dalam setiap hidup saudara dan saya. Oh ada nih aplikasi firman Tuhan yang bagus nih, Alkitab. Ini bisa di-download supaya bisa jadi pembelajaran dalam setiap kehidupan keluarga kita semua. Ayo ciptakan ritual keluarga yang bermakna dalam setiap hidup saudara. Bahkan ketika kamu lagi jalan-jalan ya rekreasi bersama dengan keluarga, saudara juga bisa sampaikan, ih indah sekali ya nak ciptaan Tuhan ya pantai ini ya. Luar biasa ya Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali ya nak gunung ini ya nak. Waduh dingin sekali tapi indah sekali ciptaan Tuhan. Air terjunnya juga bagus semua. Saudara bisa ceritakan apapun kepada setiap anggota keluarga. Mau kepada istri, kepada suami, kepada pasanganmu. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, ayo ciptakan ritual keluarga yang bermakna dalam hidup saudara. Lalu kemudian secara praktis Bapak Ibu Saudari, jadikan konflik sebagai kelas iman saudara. Jadi saat terjadi pertengkaran, ajak keluarga kita untuk berdamai. Ya, bukan hanya dengan kata-kata maaf ya. Tetapi tentunya dengan merujuk prinsip pengampunan Bapak Ibu Saudari. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Ya saya coba bacakan buat kita semua. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudari dikatakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan yang ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu ya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasihi oleh Tuhan.
Saudara, ayo kita belajar ya. Saat terjadi pertengkaran dalam keluarga, ajak semua anggota keluarga berdamai. Ya, misalkan si abang sama si kakak lagi berantem, ajak berdamai. Si kakak sama si adik lagi berantem, ajak cepat-cepat berdamai. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan merujuk kepada prinsip pengampunan di dalam Kolose tadi, pasal 3 ayat 13, ya Bapak Ibu Saudari, suami istri juga demikian. Saat terjadi pertengkaran, ya harus bisa berdamai, harus bisa mengampuni, saling mengampuni. Nanti suami minta maaf lebih dahulu, minta ampun ya, maaf ya papa. Atau nanti satu ketika istri juga bisa minta maaf terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau dalam rumah tangga saya, Bapak Ibu Saudari, ya biasanya yang paling banyak minta maaf itu saya. Ya, biasanya sih seperti itu. Saya yang lebih banyak minta maaf, saya yang lebih banyak Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ampuni ya kalau misalnya ada yang salah dalam setiap kehidupan papa. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena saya membiasakan untuk supaya tidak dipendam-pendam setiap amarah, ya setiap masalah. Kalau bisa sebelum matahari terbenam, Bapak Ibu Saudari, artinya diselesaikan dengan cepat-cepat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, itu penting sekali. Apalagi buat suami yang bekerja di luar rumah. Saudara bisa bayangkan dia sedang mencari nafkah di luar, tetapi ternyata di rumahnya lagi goncang, ya lagi berantem sama istrinya. Gimana dia mau dapatkan sesuatu yang bermakna di luar sana? Gimana dia mau berjuang di luar sana? Sedangkan di dalam rumahnya saja sudah terjadi chaos, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Maka ayo ciptakan kondisi yang baik, damai, aman, tenang di dalam setiap kehidupan keluarga saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, itu saat terjadi pertengkaran. Jadikan konflik sebagai kelas imanmu ya, sehingga kamu nanti bisa naik kelas terus dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ayo libatkan langkah praktis berikutnya, libatkan setiap anak-anak maupun anggota keluarga dalam pelayanan. Ajaklah anak kita untuk terlibat dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ya, saya sudah melibatkan anak-anak saya untuk melayani. Ya, kadang bisa main musik, nanti ada yang pegang LCD, ya komputer dan lain sebagainya. Ada yang nanti kalau udah besaran sedikit mungkin jadi singer. Kalau udah besaran sedikit nanti bisa kita ajak untuk jadi worship leader dan lain sebagainya. Saudara, ajaklah setiap anggota keluargamu, anak-anakmu untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan praktis. Bisa juga untuk mendoakan setiap orang sakit, mengunjungi mereka, mengunjungi janda, ya, menyiapkan paket-paket sembako, hadiah-hadiah Natal ya, karena ini mendekati momen-momen Natal. Kita siapkan paket-paket Natal buat setiap orang-orang yang akan kita berikan. Agar apa? Agar setiap anggota keluarga kita juga mengalami iman yang hidup. Ya Bapak Ibu Saudari, saya secara pribadi Bapak Ibu Saudari mau ada hiasan Natal, tidak ada hiasan Natal di rumah seharusnya bagi saya nggak masalah. Bagi saya loh ya, ini nggak masalah. Tetapi bagi anak-anak saya, Bapak Ibu Saudari itu penting ya. Sehingga mengingatkan mereka bahwa ini bulan Desember, hari Natal di mana Yesus Kristus lahir. Maka kami sebagai orang tua mau tidak mau Bapak Ibu Saudari, kami juga mendekor. Ya, mendekor pohon Natal, mendekor hiasan-hiasan Natal, baik yang ada di gereja, di rumah dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya apa? Supaya kita juga mengajarkan kepada setiap anggota-anggota keluarga kita semua. Supaya saudara dan saya juga mengalami iman yang hidup atau iman yang dihidupkan di tengah-tengah keluarga kita semua. Saudara, inilah poin yang kedua atau bagian yang kedua yang saudara sudah belajar pada kesempatan hari ini. Ya, ada tanggung jawab keluarga yang kolektif dan seisi rumahku di sana dikatakan. Dan yang ketiga, saudara, pada bagian yang ketiga saya mau mengajak kita semua. Saudara, ada konten ibadah atau isi ibadah yang seharusnya transformatif. Karena di sana dikatakan kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, makna beribadah itu ya di dalam bahasa Ibrani-nya adalah abad. Abad ya. Kata ini berarti saudara melayani. Kata ini berarti bekerja. Kata ini berarti mengabdi. Jadi dalam setiap ibadah saudara mengandung ya setiap kata-kata ini. Ketika kamu beribadah kepada Tuhan, maka ibadah-ibadah yang transformatif itu bukan hanya ada di gereja. Tetapi saudara tahu bahwa kehidupanmu adalah ibadah setiap hari.
Makanya kamu punya hati melayani setiap hari. Kamu punya hati untuk bekerja, tidak malas-malasan setiap hari. Dalam rangka Bapak Ibu Saudari tentunya mengabdi kepada Tuhan. Jadi ibadah bukan hanya ritual di gereja. Ya, seperti saudara mempersembahkan korban syukur lewat setiap pujian penyembahan. Tetapi setiap ibadah-ibadah di sini juga mencakup seluruh gaya hidup. Katakan amin. Seluruh loyalitas saudara. Bahkan cara kita menjalani hidup sehari-hari sebagai pengabdian kepada Tuhan. Inilah respon kita. Ya, inilah respon kita terhadap karya penyelamatan Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang juga telah diingatkan di dalam setiap kehidupan Yosua, Bapak Ibu Saudari. Mari, saudara, Yosua mengatakan kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan saya mau mengajak kita semua pahamilah kata ibadah ini dalam setiap kehidupan saudara. Artinya saudara dapat melayani, saudara dapat bekerja mengabdi kepada Tuhan setiap waktu, setiap hari. Maka ibadah itu bukan hanya di gereja, tetapi setiap hari saudara pun dapat beribadah, menjadikan setiap harimu ibadah kepada Tuhan. Saudara, ayo, objek ibadah kita itu spesifik, hanya kepada Tuhan. Ya, jadi setiap kita melayani kita tujukan kepada Tuhan, bukan kepada pendetamu. Ya, ketika saudara bekerja, bukan hanya mencari cuan, uang dan lain sebagainya untuk istri anak-anakmu. Ya bukan, tetapi Bapak Ibu Saudari kita bekerja ya di dalam setiap hal kehidupan kita, tentunya dalam kerangka ibadah ini kita tujukan setiap pekerjaan-pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan. Maka kalau ada pekerjaan tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan, Bapak Ibu Saudari, ayo lebih baik saudara tinggalkan. Ya seperti apa itu? Oh saudara kerja di dalam perusahaan judi online misalkan, ya itu nggak boleh Bapak Ibu Saudari ya. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Lebih baik saudara doakan, tinggalkan, cari pekerjaan yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, itu salah satu contoh. Pak Pendeta, tetapi saya harus bayar hutang, saya harus menjadi wanita penghibur dan lain sebagainya. Saudara doakan, tinggalkan. Ya pelan-pelan saudara tinggalkan. Ya bidang itu, area-area itu. Dan carilah pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena saudara tahu ibadah saudara bukan hari Minggu. Ibadah saudara ketika saudara bangun pagi sampai nanti saudara menutup mata di tengah malam. Itulah ibadahmu setiap hari. Ya, jadi cara kita menjalani hidup sehari-hari itu pun sebagai wujud pengabdian kita kepada Tuhan. Apalagi korupsi, ya jangan korupsi Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Dan objeknya jelas, kita melakukan semua pekerjaan kita, pelayanan kita, ya, dan pusat pengabdian kita semua kita tujukan kepada Tuhan, ya, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya ada YHWH yang sebenarnya nggak boleh disebutkan Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita tahu, ya, kalau saya saudari meyakini ya Bapa yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kalau saya meyakini seperti itu, Bapa yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Ya ada orang yang bisa sudah memberikan nama, it's no problem Bapak Ibu Saudari. Ya ada yang memberikan nama Adonai, ada yang memberikan nama Bapak Ibu Saudari Elohim, Yahweh. It's no problem di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang dimana Tuhan Yesus memanggilnya sebagai Bapa yang di sorga. Amin Bapak Ibu Saudari. Bapa yang di sorga, dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga. Itu Tuhan Yesus yang mengajarkan loh Bapak Ibu Saudari. Yaitu Alkitab yang mengajarkan. Jadi kamu punya Bapamu yang di sorga. Yang ketika kamu mau datang kepada Bapamu yang di sorga itu hanya lewat Yesus. Udah selesai. Ya hanya lewat Yesus. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya lewat karya salib Yesus. Lalu kemudian nanti saudara setiap hari saudara akan dipandu, dibimbing oleh ada suara yang ada di dalam hatimu. Itulah Roh Kudus yang sering kali mengingatkan kita semua untuk berbalik dari setiap dosa-dosamu yang salah. Jadi untuk memahami Allah yang disembah Bapak Ibu Saudari dalam kehidupan kekristenan itu. Ya gak usah pusing dengan Tritunggal. Ya saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara mau duit tunggal, wan tunggal. Ya dalam setiap hidup kita semua. Tetapi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua. Emang kalau mau Allah itu satu, mau dua, mau tiga, apa pengaruhnya buat kamu dalam setiap kehidupanmu? Yang saya yakini Allah itu Esa, ya Bapa kita semua yang di sorga.
dalam setiap hidup saudara. Yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya makanya Allah ini saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak bisa didekati dengan logika. Ya semua orang akan menafsir sesuai dengan versinya masing-masing. Allah yang kita sembah ini tidak bisa didekati dengan logika saja. Tetapi Allah yang kita sembah ini didekati dengan hubungan personal. Amin Bapak Ibu Saudara. Hubungan personal. Makanya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Nanti orang atau pengenalan akan Allah di dalam setiap kehidupan manusia itu yang mau mengenal Allah. Itu subjektif. Berbeda dari yang lain kepada yang lain. Karena Allah memperkenalkan dirinya berbeda. Ya, secara pribadi lepas pribadi. Eksklusif secara pribadi. Ya kepada setiap kita semua. Maka saudara yang paling penting untuk datang kepada Allah ini adalah hubungan saudara dengan Allah yang hidup. Amin. Doamu, penyembahanmu, ya secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudara, makanya saya kadang kalau ditanya, Pak Pendeta, gerejanya di mana? Alirannya apa? Saya nggak mau jawab Bapak Ibu Saudari. Karena apa? Seringkali kan ada yang waktu saya Natalan saya ya kalau tidak salah saya membaca satu komentar. Kok namanya pastor? Pastor itu kan Katolik gitu Bapak Ibu Saudari. Padahal pastor itu dari bahasa Inggris Bapak Ibu Saudari ya. Yang artinya gembala. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nanti kalau kamu pakai aliran-aliran, nanti aliran ini nyesetin yang itu. Aliran yang ini nyesetin yang itu. Ya ada-ada saja Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Makanya saya paling tidak suka kalau ditanya alirannya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya sudah kita semua pengikut Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. You mau aliran-aliran apa? Semua kita pengikut Kristus. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua. Ya untuk membawa kita untuk masuk ke dalam hadirat Bapa yang di sorga. Ya Bapak Ibu Saudari. Makanya saudari kasih Kristus itu merekatkan kita semua. Ya kasih Kristus itu harusnya merekatkan kita semua. Tetapi kadang dogma yaitu menjauhkan kita dari kebersamaan kita sebagai para pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena terkadang dogma-dogma itu Bapak Ibu Saudari. Kalau kita belajar dogma, tidak ada dogma yang sempurna Bapak Ibu Saudari. Makanya saudara ada keyakinan misalkan yang karismatik ini punya dogmanya ini. Yang reform punya dogmanya ini. Yang Katolik punya dogmanya ini. Yang Protestan punya dogmanya ini. Ya semua punya dogmanya masing-masing. Ya kalau dogma itu benar Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kenapa harus ada aliran-aliran? Ya kalau satu dogma itu benar misalkan Bapak Ibu Saudari, kenapa harus ada aliran-aliran yang bercabang-cabang sekarang? Ratusan bahkan ribuan aliran golongan di dalam kekristenan. Maka Bapak Ibu Saudari jangan pusingin dogma sebenarnya dalam kehidupan kita semua. Pusinginlah Bapak Ibu Saudari, apakah kamu berhubungan dengan Tuhan yang hidup setiap harinya lewat setiap doa-doamu setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini lebih penting dalam setiap hidup saudara. Ada orang yang berdebat tentang nama Tuhan. Ya, nama Tuhan diperdebatkan. Yang satu, oh Tuhan itu dipanggil dengan nama ini. Yang satu Tuhan itu dipanggil dengan nama itu. Yang satu Tuhan itu dipanggil dengan nama itu. Ya, semua memperdebatkan nama Tuhan. Tetapi yang paling penting jangan memperdebatkan nama Tuhan sebenarnya. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang paling penting apakah kamu dan saya menghidupi nilai-nilai yang kalian yakini atas nama Tuhan yang kalian kenal itu. Kalian meyakini enggak? Kalian menghidupi enggak nilai-nilai Tuhan itu dalam setiap hidup? Gak usah pusing dengan nama-nama itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi pusat penyembahanmu kamu tahu. Oh kepada Bapa yang di sorga. Kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi ketika kita merem. Ketika kita berdoa, kita menyembah. Itulah pusat kita semua dalam penyembahan kita. Kita sedang berdoa kepada pribadi itu. Ya amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Asal kita tidak kurang ajar menyebut nama Tuhan Allahmu. Ya misalkan saudara. Oh ya Tuhan bisa dipanggil dengan nama apa saja. Tetapi bukan berarti kita kurang ajar ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya dalam setiap hidup saudara. Karena dia rindu untuk dijadikan sahabat. Ya di dalam setiap hidup saudara. Tetapi kan bukan berarti kan kita panggil sahabat. Dasar lo gimana lo kabar gitu ya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan. Ada penghormatan kita kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari gak asal-asalan dalam kehidupan kita semua. Ayo. Ya dalam poin yang ketiga ini saudara belajar.
Saudara, maka ibadah adalah gaya hidup, bukan hanya ritual maupun acara. Inilah yang mengokohkan keluarga. Berarti saudara sedang menjadikan setiap aspek keuangan, karir, pendidikan, hiburan itu sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Inilah ibadah gaya hidup, ya, bukan hanya ritual. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketika saudara menjadikan ibadah sebagai gaya hidup, inilah yang menjadikan setiap aspek baik keuangan, karir, pendidikan sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah poin pertama pemaknaannya, ya, pada bagian yang ketiga ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, kesetiaan keluarga itu berakar pada kesetiaan Tuhan. Kita ini setia sebagai keluarga yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada keluarga-keluarga kita. Ketika nilai-nilai dunia berubah, ya, tetapi keluarga Kristen tetap tegak berdiri, ya, berpegang teguh pada Tuhan yang tidak pernah berubah dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan ibadah, ya Bapak Ibu Saudara sekali lagi mengingatkan kita akan setiap hal itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo integrasikan iman di dalam setiap pekerjaanmu. Ajak keluarga-keluargamu mendiskusikan bagaimana prinsip Kristus, ya, integritas, pelayanan, keunggulan itu diterapkan di sekolah, di kantor. Ya, kalau kita punya anak-anak yang masih kecil, yang masih sekolah, ya jangan menyontek. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau di kantor ingatkan pasanganmu jangan korupsi, jangan mengambil bagian orang lain yang bukan miliknya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi integrasikan imanmu dan pekerjaanmu. Ajak setiap keluarga untuk mendiskusikan bagaimana prinsip Kristus, ya, harus hadir di tengah-tengah setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup saudara dan saya. Ya, ketika saudara menggunakan komputer, menggunakan handphone, gunakan media dengan bijak. Bapak Ibu Saudari, pilih tontonan, pilih musik yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyelaraskan dengan nilai kebenaran, ya, sehingga itu bisa menjadi Bapak Ibu Saudari kekuatan dalam hidup saudara, ya, atau bisa jadi bahan diskusi kritis tentang nilai yang baik, ya, tentang nilai yang buruk dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Gunakan media sosial dengan bijak. Ya, saya kadang kalau misalkan ada sesuatu yang saya mau sampaikan kepada istri saya, kepada anak-anak saya tentang tontonan-tontonan, ya Bapak Ibu Saudari, ya itu bisa menjadi bahan diskusi, ya, yang baik tentunya, ya, yang kritis tentang nilai-nilai yang baik, ya, tentunya dengan versus yang buruk. Saudara, jadikanlah rumah itu sebagai tempat pemulihan, tempat yang aman. Maka tata rumah secara fisik maupun atmosfernya Bapak Ibu Saudari, lewat doa, lewat kasih, sehingga itu bisa menjadi tempat, ya, kita berlindung. Semua anggota keluarga itu bisa berlindung di dalam rumah, ya, dari setiap tekanan-tekanan dunia, tekanan-tekanan pekerjaan mereka, tekanan-tekanan setiap orang-orang di luar sana. Saudara, maka jadikanlah rumah itu sebagai tempat di mana setiap anggota itu diterima, dikuatkan, dan mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang sempurna. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi itulah fungsinya saudara dan saya membangun keluarga. Bapak Ibu, ya, di dalam setiap hidup kita semua, ayo. Saat kalian dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang penting, ya, dalam hidup kalian, misalkan pilihan sekolah, pilihan investasi, karir, aduh nanti rumah ditinggal di daerah seperti ini dan seperti itu, liburan, apapun itu, ya, mungkin kalian respon terhadap isu-isu sosial, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo, adakan sesi khusus, ya, duduk bersama dalam setiap keluarga-keluargamu. Nanti ajukan pertanyaan, pilihan mana yang paling memuliakan Tuhan, dan tentunya menguatkan komitmen kita sebagai keluarga untuk mengasihi Tuhan. Ya, adakah prinsip firman Tuhan yang bisa saudara dan saya pegang dalam setiap hidup saudara dan saya? Ya, saudara, ayo ini melatih keluarga kita untuk menjadikan Tuhan sebagai hakim, sebagai penentu dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Ya, bukan sekedar preferensi, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya, tetapi biarlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua, jadikanlah Tuhan di atas segala-galanya sebelum saudara mengambil keputusan-keputusan penting di tengah-tengah keluargamu. Saudara, dalam hal ini, ya, saya sebagai hamba Tuhan mengajak, ya, tentunya
dalam setiap kehidupan saudara. Ayo, saudara sudah diingatkan 3 hal. Poin pertama tadi ada kata aku, kata Yosua. Saudara, inilah keputusan berani yang seharusnya berakar pada pengenalan akan Tuhan. Ya, bukan sekedar mood dalam kehidupan saudara. Maka jadikanlah aku ini adalah diri saudara seperti Yosua, yang akhirnya saudara dapat berani membuat keputusan di tengah-tengah keluarga, membuat keputusan-keputusan penting di tengah-tengah keluarga yang tentunya berakar pada pengenalan akan Tuhan setiap hari yang saudara bangun. Ya, bukan karena mut-mutan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saudara, poin yang kedua tadi kita belajar ada kata seisi rumahku. Ini tentang membangun ya komunitas keluarga yang saling terhubung dengan sang sumber, ya yang saling mendukung dengan sang sumber juga dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara dikatakan beribadah kepada Tuhan, ya dikatakan oleh Yosua. Saudara, itu adalah ibadah yang memusatkan seluruh gravitasi keluargamu kepada Kristus, seluruh arah keluargamu kepada Kristus yang tidak berubah. Bapak Ibu, ayo, inilah hal-hal yang penting yang saudara renungkan. Karena dengan saudara melakukan 3 hal ini, keluarga tidak hanya sekedar bertahan dari setiap tekanan perubahan-perubahan nilai itu, tetapi keluarga-keluarga kita juga aktif ya membudayakan atau membentuk budaya kerajaan Allah dalam rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sehingga keluargamu bisa setia di tengah-tengah dunia yang sering kali cepat berubah dalam setiap hidup saudara. Kenapa saya bilang cepat berubah? Iya, dunia kita cepat berubah. Teknologi kita cepat berubah. Dulu masih ada BlackBerry, Messenger, BBM Bapak Ibu Saudara. Wah, dulu zaman-zaman saya remaja atau muda Bapak Ibu Saudara, itu sangat digandrungi ya oleh anak-anak muda pada saat itu. Sekarang mana tuh BBM Bapak Ibu Saudara, BlackBerry, Messenger? Nggak ada lagi. Ya, dunia itu cepat berubah Bapak Ibu Saudara. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo di tengah-tengah perubahan itu tetaplah kita memegang iman kita kepada Tuhan yang hidup, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayo ambillah keputusan berani secara personal untuk setia kepada Tuhan. Karena kamulah pemegang palu yang memakukan setiap ikatan keluarga kalian kepada Tuhan. Baik papahnya, baik mamanya, ambillah keputusan berani ini. Lalu kemudian embanlah tanggung jawab saudara secara bersama-sama dengan seisi rumahmu. Ya, kamu adalah kaptennya. Idealnya memang suami, tadi saya sudah sampaikan ya. Idealnya adalah suami, tetapi kalau suamimu belum sungguh-sungguh, saudara ambil alih. Apa ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tanggung jawab ini untuk mendekatkan dirimu, keluargamu, anak-anakmu kepada Tuhan. Kalianlah kapten yang mengarahkan kapal keluarga kalian ke tujuan-tujuan yang benar. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidupilah setiap ibadah-ibadah kalian dengan menyeluruh. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, karena saya percaya kalian sedang membangun ya di dalam setiap kehidupan kalian rumah, rumah keluargamu di atas batu karang yang kokoh. Bapak Ibu, ingat baik-baik, keluarga yang kokoh ya itu bukanlah keluarga yang sempurna tanpa masalah, bukan. Tetapi keluarga yang ketika diterpa tekanan memilih untuk kembali berlutut, memilih untuk kembali berpegang, dan memilih untuk kembali beribadah hanya kepada Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Tuhan menaruh pilihan yang sama di hadapan kita semua. Kalian memilih ala-ala zaman ini, kesuksesan materi, popularitas, kenikmatan-kenikmatan instan yang seringkali itu menjadi berhala-berhala modern dalam setiap kehidupan kita semua, kesibukan-kesibukan. Atau Bapak Ibu Saudari, pilihan yang kedua, saudara memilih Tuhan. Saudara memilih kasih setianya untuk selama-lamanya dalam setiap kehidupan saudara. Mari mulai hari ini bertekadlah. Sama seperti Yosua bertekad, aku dan seisi rumahku, kami akan mengabdi atau kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, dan saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini. Ayo, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Mungkin arus dunia akan semakin deras Bapak Ibu Saudari besok-besok dalam kehidupan saudara. Belum lagi yang menantikan megatrust ya Bapak Ibu Saudari, gempa yang akan terjadi. Kita nggak pernah tahu kapan itu Bapak Ibu Saudari, desas-desus. Ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang mungkin udah was-was ini ya Bapak Ibu Saudari.
tetapi kita tidak pernah tahu itu kapan akan terjadi. Arus dunia mungkin akan semakin deras besok-besok. Nilai-nilai populer mungkin akan terus berubah. Ya seperti fashion yang datang dan pergi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi di tengah-tengah semua ketidakpastian itu, ada satu pilihan kekal. Ada satu keputusan yang akan menentukan tidak hanya akan masa depan keluargamu, tetapi juga kekekalan di dalam setiap kehidupanmu secara pribadi. Saudara, lihatlah ke dalam hatimu sejenak. Siapa sih yang sebenarnya menjadi Tuhan dalam setiap kehidupan keluargamu? Apakah itu kesuksesan karirmu? Apakah itu penampilanmu? Apakah itu akumulasi harta yang kau miliki, yang kau timbun hari-hari ini? Saudara, apakah itu Allah yang hidup? Elohim Yahweh, Bapa yang di sorga, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kita semua dengan kasih yang kekal. Dan Yosua berkata, pilihlah pada hari ini. Bukan besok, pilihlah pada hari ini. Bukan nanti ketika anak-anak besar, pilihlah hari ini. Bukan nanti ketika karir sudah sukses, usaha sudah berhasil. Bukan setelah nanti semuanya beres, tetapi pilihlah, apa Bapak Ibu Saudari? Hari ini. Sepahit apapun kisah hidupmu, semanis apapun kisah hidupmu, pilihlah untuk mengikut Tuhan, mengiring Tuhan hari ini dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kembali setiap kehidupan iman kami, yang terus merefresh kami, memberikan kesegaran-kesegaran yang baru dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini dengan rendah hati dan penuh penyerahan, kami menyatakan seperti Yosua, untuk selamanya aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Mulailah dari orang tua kami, mulailah dari papa, mulailah dari mama. Jadikan Tuhan kami sebagai seorang suami, jadikan Tuhan suami yang berani, memiliki Tuhan imam yang, atau memiliki iman yang berani. Dimulai dari mama kami juga. Oh Tuhan, pribadi kami sebagai orang tua, jadikan mereka Tuhan Yesus penyembah yang lembut. Tuhan, bahkan juga bisa dimulai dari anak-anak. Jadikan mereka generasi yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan setiap hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Kepala keluarga sorgawi kami semua, kami berdoa dan percaya kepada Bapa kami yang di sorga. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, biarlah berkat-berkat kekal ini Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan saudara, buat manusia jiwamu, spiritualitasmu. Tuhan pelihara hidupmu, Tuhan proteksi kehidupan saudara dan saya. Tuhan jagai, lindungi selalu setiap kehidupan anak-anakmu. Diberkatilah jiwamu, diberkatilah hatimu, diberkatilah rumah tanggamu, suami, istrimu diberkati oleh karena Tuhan. Anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu, kakek nenekmu, opa omamu diberkati oleh karena Tuhan. Di dalam nama Yesus, studimu diberkati. Dan apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya. Amin. Saudara, demikian ya pada kesempatan hari ini. Selesai sudah program kita di channel Pastor Deso pada kesempatan saat hari ini. Saudara, maafkan karena kami tadi tidak memulai ya dengan dengan pujian penyembahannya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Karena ada trouble di device saya, Bapak Ibu Saudara khususnya ya. Ada trouble di device, jadi tidak bisa mungkin menyetel musik Bapak Ibu Saudari. Tetapi biarlah saudara boleh terberkati ketika saudara ada duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria duduk diam mendengar suara Tuhan. Bagi kalian yang terberkati, saudara bisa tap-tap layar, bisa share channel ini. Saudara juga bisa menerbangkan gift kalau saudara terberkati tentunya ya. Yang tidak terberkati saudara nggak mau menerbangkan gift juga nggak apa-apa Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saya mau tulus-tulus aja dalam setiap kehidupan pelayanan Pastor Deso. Karena saya percaya ketulusan itu yang Tuhan lihat. Ya, baik saya yang membagikan kebenaran firman Tuhan, baik bagi saudara yang mendengar firman Tuhan dengan ketulusan, dengan kerinduan. Tentunya bukan untuk mengkonfrontasi, tetapi untuk belajar menghidupi. Ya, Bapak Ibu Saudari, terima kasih
Ya bersih jiwa, padahal saya belum ngomong bersih jiwa menyegarkan loh ya, tetapi sudah beberapa banyak yang sudah mengingat bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih ya, dari Solo, dari Gombong, Kebumen, dari Jakarta, ya terima kasih loh Bapak Ibu Saudari dari Kediri, Blitar, ya dari Pangkalan Bun, kalian yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota setia kalian semua, dari Banyuwangi, God bless you, ya dari Jakarta, Bekasi, Kalideres, ya dari Jawa Timur, Surabaya, God bless you. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semangat selalu. Dari Palangkaraya, God bless you ya. Dari manapun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari Sarawak, Malaysia, God bless you. Saudara terima kasih buat kebersamaan kita dari Jakarta Barat, ya dari Surabaya lagi, God bless you. NTT, dari mana lagi nih Bapak Ibu Saudari? Ya haleluya ya, terberkati ya. Walaupun saudara tadi kita tidak memulai dengan pujian penyembahan, tapi saya berdoa ya kalau ada trouble-trouble seperti itu, ya biarlah firman Tuhan yang menguatkan Bapak Ibu Saudari selalu dalam kehidupan saudara dan saya. Saya sudah menyelesaikan tugas, menunaikan tugas pelayanan saya, dan itu satu kehormatan ya buat saya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena saya rindu hidup saya yang masih sisa ini menjadi berkat. Ya selama saya masih hidup, selama saya masih bisa ngomong, selama saya masih bisa berbicara, berjalan dan lain sebagainya, saya rindu untuk menginjil. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terus datang kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Saudara terima kasih buat kebersamaan kita. Terima kasih juga buat tap-tap layarnya, share-nya. Terima kasih buat saudara yang sudah memberikan persembahan syukur. Ya memberikan Bapak Ibu Saudari donasi persepuluhan. Yang memberikan apalagi Bapak Ibu Saudari support terhadap pelayanan Pastor Deso. Persembahan khusus untuk pembukaan TK juga terima kasih. Buat setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari. Terima kasih ya buat setiap persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur yang saudara terus berikan setiap harinya maupun setiap waktunya dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Maka buat kalian semua yang juga rindu untuk memberikan setiap persembahan-persembahan itu, kalian dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil atau profil di Pastor Deso di TikTok. Saudara bisa melihat di sana, saudara nanti ada BCA atas nama istri saya, dan juga ada sosial bus Bapak Ibu Saudari. Ya saudara tinggal pilih mau pakai sosial bus boleh, mau pakai BCA juga boleh. Tetapi setelah saudara memberi jangan lupa untuk di screenshot kembali atau minimal disampaikan, Pastor puji Tuhan kami sudah memberikan persembahan. Tetapi ada juga orang-orang yang mungkin tidak pengen diketahui namanya, it's no problem juga Bapak Ibu Saudari. Ya terima kasih buat kalian yang sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Saudara buat kalian yang rindu untuk menjadi rekan sekerja Allah dengan mendukung setiap persembahan-persembahan ini, maka milikilah salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama saudara digerakkan oleh karena Roh Kudus berbicara kepada saudara. Ya ada komando Roh Kudus untuk saudara memberikan persembahan. Yang kedua karena saudara terberkati lewat channel Pastor Deso setiap waktunya dalam setiap hidup saudara, maka saudara akan memberikan persembahan. Yang ketiga saudara sedang melatih dirimu untuk bermurah hati. Jadi milikilah salah satu dari tiga hal ini ketika saudara memberikan persembahan-persembahan di channel Pastor Deso. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara saya mohon undur diri, Bapak Ibu Saudari pada kesempatan hari ini di hari Rabu tanggal 17 Desember 2025. Salam dari saya Pastor Deso buat kalian semua, semangat selalu ya, selamat mempersiapkan ya hari Natal dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari jangan lupa persiapan hati juga penting ya. Selalu tonton channel Pastor Deso dengan keluarga kalian, khususnya di dalam setiap momen-momen Natal selanjutnya. Haleluya. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa menyegarkan. Bye bye. Semangat selalu. God bless you.